Halo teman-teman, nama saya Samuel Wali, saya dari kelas 11-1. Di sesi kali ini mata pelajaran yang saya ambil yaitu Geografi, Biologi, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yang dapat kita ambil di materi ini yaitu mengetahui persebaran fauna di Indonesia, mengetahui sel-sel yang ada di hewan, dan cara membuat poster yang baik dan benar. Oke, di materi pembahasan kali ini saya akan membahas tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Dalam persebaran fauna ada garis yang memisahkan barat dan tengah yang disebut garis Wallace. Ada juga garis yang memisahkan tengah dan timur disebut garis Weber. Persebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 daerah, yaitu di Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia bagian timur. Di Indonesia bagian barat, wilayah mencakupnya yaitu Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Hewan-hewan yang ada di wilayah tersebut yaitu ada gajah, macan, badak bercula 1, rusa. Selain mamalia, ada juga reptil, antara lain ular, buaya, dan kadal. Oke, yang kedua, wilayah fauna di Indonesia bagian tengah. Wilayah mencakupnya ada Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Hewan-hewan yang dapat ditemui antara lain ada babi, rusa, anoa, dan kuda. Selain itu ada juga reptil yang bisa kita temui, ada buaya, ular, dan biawak. Selain itu juga ada burung-burung yang memiliki berbagai jenis, burung kakatua dan burung nuri. Oke, di wilayah yang terakhir, wilayah bagian timur, wilayah mencakupnya itu ada Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Hewan yang dapat ditemui ada kuskus, kangguru pohon, dan kelelawar. Selain itu ada juga reptil seperti biawak, buaya, dan ular. Selain itu juga ada burung-burung yang memiliki berbagai jenis, antara lain cendrawasih dan kasuari. Ya, di materi pembahasan persebaran fauna, saya memfokuskan untuk membahas fauna yang berada di Indonesia bagian timur, yaitu burung cendrawasih. Cendrawasih adalah kelompok burung yang berasal dari kelompok Predacidae dan ordo Passeriformes. Jenis burung ini bisa kita temui di Papua, Papua Nugini, dan Australia bagian timur. Cendrawasih merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu cendra dan wasi. Cendra yang berarti dewi, dan wasi yang berarti utusan. Di Indonesia, cendrawasih memiliki spesies sebanyak 30, yaitu di Papua dan 2 lainnya di Maluku. Ciri-ciri yang terdapat di hewan burung cendrawasih yaitu memiliki bulu yang sangat indah dan memiliki ukuran panjang 15 sampai 110 meter. Ya, di materi selanjutnya saya akan membahas tentang sel, khususnya sel pada hewan. Sel adalah unit terkecil makhluk hidup dan penyusun jaringan pada makhluk hidup. Ciri-ciri sel hewan antara lain tidak memiliki dinding sel, memiliki bentuk yang berubah dan beragam, memiliki ukuran yang sangat kecil, dan inti selnya terletak di tengah sel.
Sel tersusun atas bagian-bagian yang biasanya disebut dengan organel sel. Organel sel hewan antara lain ada nukleus, nukleolus, membran sel, retikulum endoplasma, sitoplasma, mitokondria, badan Golgi, lisosom, ribosom, sentriol, mikrotubulus, mikrofilamen, peroksisom, dan sitoskeleton. Oke, di materi yang terakhir, untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih, saya membuat poster ajakan agar kita tetap menjaga kelestarian burung cendrawasih. Kesimpulan dari materi ini yaitu lestarikanlah flora dan fauna di Indonesia agar tetap terjaga dan terhindar dari kelangkaan. Sekian video ekspresi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.